Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlina Nurul Huda. Kali ini saya akan membicarakan atau membahas tentang pelajaran tematik kelas 5, yaitu subtema 2 tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Coba kalian perhatikan kupu-kupu yang sedang hinggap di sebuah bunga. Apa yang dilakukan kupu-kupu itu? Kupu-kupu hinggap di bunga untuk menghisap nektar yang dihasilkan bunga. Apakah dengan begitu bunga dirugikan karena nektarnya dihisap oleh kupu-kupu? Meskipun nektarnya dihisap kupu-kupu, bunga tidak dirugikan karena kupu-kupu membantu penyerbukan bunga tersebut. Hubungan antara kupu-kupu dan bunga merupakan salah satu contoh simbiosis, tepatnya simbiosis mutualisme. Apakah simbiosis itu? Apa pula simbiosis mutualisme itu? Nah, kita akan bahas melalui pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran 1, marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Setelah selesai, alam raya itu diciptakan oleh Tuhan untuk mencukupi kebutuhan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Mulai dari cacing yang tinggal di dalam tanah, sampai burung yang terbang di angkasa. Semua telah mempunyai jatah makanan masing-masing. Demikian juga dengan tumbuhan. Akar-akar tumbuhan menyerap sari makanan yang ada di dalam tanah, sehingga mereka dapat hidup dan berkembang. Semua itu diciptakan Tuhan untuk mencukupi kebutuhan manusia. Salah satu caranya adalah mengawali kegiatan itu dengan berdoa. Tadi kita sudah berdoa ya. Nah, setelah berdoa, ayo kita berdiskusi dulu. Semua makhluk hidup bergantung pada makhluk hidup yang lain. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan. Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia. Makhluk hidup juga memerlukan udara, tanah, dan matahari. Dengan demikian, terjadilah keseimbangan di alam. Keseimbangan alam dapat berubah sehingga banyak hewan menjadi langka. Hewan apa sajakah yang menjadi langka? Nah, perhatikan gambar hewan-hewan langka di Indonesia berikut ini. Yang pertama ada harimau, yang kedua itu tapir, ketiga komodo, dan keempat burung cendrawasih. Itu adalah beberapa contoh hewan yang sudah langka yang ada di Indonesia. Nah, apakah kalian telah mengetahui jenis habitat dan ekosistem tiap hewan tersebut? Nah, sekarang bersama temanmu coba mendiskusikan nama hewan, habitat, dan jenis makanannya. Nah, setelah tadi diskusi, sekarang giliran kita membaca. Bacalah teks rantai makanan yang ada di buku siswa dengan seksama. Kemudian kerjakan tugas berikut ini. Setelah membaca teks bacaan, kalian tentu memiliki ide pokok yang tertuang dalam pokok pikiran. Dengan mengetahui pokok pikiran tersebut, kalian dapat dengan mudah mengetahui informasi-informasi penting yang terdapat dalam bacaan. Sekarang, coba tulislah pokok pikiran yang terdapat pada setiap paragraf pada bacaan yang tadi kamu baca. Kemudian, ubahlah pokok pikiran yang telah kalian tulis menjadi kalimat utama. Agar tampak indah, tambahkan gambar yang sesuai.
Tuliskan dalam bentuk tabel seperti berikut ini. Nah, setelah tadi kita membaca, sekarang ayo kita lakukan. Perhatikan contoh rantai makanan berikut ini. 1. Tumbuhan mampu membuat makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis itu adalah gula. Oleh tumbuhan, makanan dapat disimpan dalam bentuk umbi, batang, daun, buah, dan biji. Konsumen tingkat 1 merupakan pemakan tumbuhan atau herbivore. Makanan yang dimakan hewan tersebut akan diubah menjadi energi untuk melakukan aktivitas dan bereproduksi. Contoh konsumen tingkat 1 di situ gambarnya adalah tikus. Yang ketiga, konsumen tingkat 2 merupakan hewan pemakan konsumen tingkat 1. Jadi, konsumen tingkat 1 merupakan sumber energi bagi konsumen tingkat 2. Agar dapat bertahan hidup, contohnya konsumen tingkat 2 itu ular. Yang keempat, konsumen tingkat 3 merupakan hewan pemakan konsumen tingkat 2. Contohnya adalah burung elang, karena burung elang itu memakan ular ya. Nah, setelah konsumen ketiga mati, tubuhnya akan membusuk. Pada proses pembusukan, tubuh akan diuraikan oleh mikroorganisme, misalnya bakteri dan jamur. Hasil pengurai tersebut akan diubah oleh organisme dalam tanah menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Nah, setelah tadi kamu mendapat penjelasan tentang rantai makanan, sekarang buatlah ekosistem sesuai dengan langkah-langkah berikut ini. Bersama dengan temanmu atau sendiri juga tidak apa-apa, buatlah sebuah rantai makanan. Sebelum bekerja, tentukan dahulu rantai makanan apa yang ada dalam sebuah ekosistem. Tentukan dulu ekosistem yang akan kalian pilih, misalnya ekosistem laut atau ekosistem darat. Buatlah rantai makanan pada selembar kertas A4. Pada rantai makanan yang kalian buat, berilah gambar dan keterangan dengan rapi dan jelas, seperti contoh yang tadi ya. Setelah itu, tukarkan gambar rantai makanan tadi dengan kelompok lain nanti kalau pas berangkat. Nah, setelah itu nanti kita menjelaskan rantai makanan yang telah dibuat kelompok lain, apakah sama-sama punyamu atau berbeda. Pak. Demikianlah pembelajaran 1 tentang membahas ekosistem, mengenal ekosistem. Kalau nanti tugas kamu sudah selesai, nanti tugasnya dikumpulkan dan nanti kita bahas bersama-sama pada pertemuan selanjutnya. Demikianlah pertemuan kali ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.